Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tentang modus untuk data kelompok. Nah, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa modus itu adalah data yang paling sering muncul atau yang memiliki frekuensi paling tinggi. Rumus untuk menentukan modus pada data berkelompok itu adalah modus sama dengan TB ditambah B1 per B1 ditambah B2 dikali I. Nah, MO itu adalah modus, TB itu adalah tepi bawah kelas modus, B1 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Selanjutnya ada B2. B2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Dan I atau interval atau disebut juga panjang kelas. Nah, kita langsung ke contoh yang pertama. Tentukan modus dari kumpulan data pada tabel distribusi frekuensi kelompok berikut. Jadi di sini ada tabel distribusi 10 sampai 14 8, 15 sampai 19 12 frekuensinya, 12 sampai 24 15, 25 sampai 29 13 dan 30 sampai 34 itu 7. Nah, bagaimana cara menentukan modus? Nah, modus itu adalah data yang paling sering muncul. Jadi di sini untuk menentukannya kita pilih kelas yang memiliki frekuensi paling tinggi atau besar. Lihat dari frekuensi yang ada pada tabel, yang memiliki frekuensi paling tinggi itu adalah 15. Nah, 15 sehingga kelas modusnya adalah 20 sampai 24. Selanjutnya, setelah kita menemukan kelas modus, kita tentukan TB. Tepi bawah kelas modus. Tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Berarti 20 dikurangi 0,5, 19,5. Selanjutnya kita tentukan B1. B1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Ini kelas modus, ini kelas sebelumnya. Berarti B1-nya adalah 15 dikurangi 12, yaitu 3. Selanjutnya B2. B2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Berarti 15 dikurangi 13 yaitu 2. Selanjutnya interval atau panjang kelas. Untuk interval bisa kita gunakan selisih antar batas bawah. Bisa batas bawah kelas kedua dikurangi batas bawah kelas pertama, atau ini batas bawah kelas ketiga dikurangi batas bawah kelas kedua. 20 dikurangi 15 sama dengan 5, sehingga intervalnya atau panjang kelasnya 5. Nah, setelah kita ketahui semua data, kita masukkan ke rumusnya. MO sama dengan TB ditambah B1 per B1 tambah B2 dikali I. Kita substitusikan. TB-nya 19,5, B1-nya 3, B2-nya adalah 2 dan intervalnya 5. Berarti di sini 3 ditambah 2 itu adalah 5, 19,5 ditambah 3 per 5 dikali 5. Nah, ini dikalikan dulu yang belakang. 3 per 5 dikali 5 itu adalah 3, sehingga modusnya 19,5 ditambah 3 yaitu 22,5. Nah, jadi kesimpulannya adalah modus dari tabel distribusi frekuensi kelompok tersebut adalah 22,5. Oke, mudah ya. Ini cara menentukan modus dari tabel. Nah, sekarang kita akan coba menentukan modus dari histogram. Langsung ke contohnya. Tentukan modus dari data yang tersaji pada histogram berikut. Nah, sini ada histogram 40,5, 45,5, 50,5 sampai 65,5 ya. 5 ini adalah tepi bawah kelas. Ini ingat tepi bawah kelas. Selanjutnya ini frekuensinya 5, 11, 9, 4, dan 1. Tentukan modusnya. Ingat bahwa modus itu dicari dari data yang memiliki frekuensi paling tinggi. Dari histogram ini yang frekuensinya paling besar itu adalah yang berwarna biru. Jadi yang ini kelas modus nih.
Nah, kelas modus selanjutnya berarti dari 45,5 sampai 50,5. Nah, dari sini kita tentukan tepi bawah. Ingat, tepi bawah pada histogram ini, di bawah ini sudah tepi bawah kelas. Sehingga kita untuk menentukan tepi bawahnya tinggal ambil yang sebelah kiri, 45,5. Selanjutnya B1, berarti selisih kelas modus dengan sebelumnya. 11 dikurangi 5 yaitu 6. B2, frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya, 11 dikurangi 92. Intervalnya didapatkan dari sini. Tepi bawahnya lihat, 50,5 dikurangi 45,5 itu adalah 5. Nah, maka ini intervalnya 5. Nah, setelah kita punya semua data, substitusikan ke rumusnya. MO sama dengan TB ditambah B1 per B1 ditambah B2 dikali I. MO-nya TB-nya 45,5 ditambah 6 per 6 ditambah 2 dikali 5. Selanjutnya 45,5 ditambah 6 per 8 dikali 5. Selanjutnya kalian kalikan dulu, 6 dikali 5 30 dibagi 8 itu adalah 3,75. Jadi modusnya adalah 49,25. Nah, jadi dari histogram yang kita punya, maka modusnya kita dapatkan 49,25. Baik, demikian bahasan kita berkaitan dengan modus untuk data berkelompok. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.